Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihapus ya. Jadi sekarang kita belajar tentang Republik Maluku Selatan. Jadi Maluku merupakan salah satu kota yang pada saat itu terkenal akan kekayaan rempahnya. Sebab itu Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah. Bersatunya Maluku dengan Indonesia ini guna untuk mencegah Belanda dalam upaya menguasai Maluku dan kekayaannya. Namun setelah Maluku dinyatakan bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Manusama, salah satu tokoh pejuang Republik Maluku Selatan, menyatakan bahwa bergabungnya Maluku juga dengan Indonesia akan memicu masalah. Ada yang tahu latar belakang dari Republik Maluku Selatan? Perkenalkan, nama saya Selina Aulia. Sini saya akan menjelaskan pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Dilatar belakangi oleh kondisi situasi politik di Maluku yang sedang tidak menentu, terutama setelah konferensi Meja Bundar. Masa peralihan Republik Indonesia Serikat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat Anggota. Persoalan pemicu pemberontakan Republik Maluku Selatan ini bermula dari pemikiran beberapa orang Ambon yang berkuasa pada masa NIT. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat di Ambon mengalami pertentangan sehingga terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Republik yang berorientasi pada nasional Indonesia. Sementara di pihak lain kelompok fasilitas federalis atau pro Belanda yang bergabung dalam organisasi Gabung 9 yang berorientasi pendukung kolonialisme Belanda seperti dikutip di buku bahan pembelajaran sejarah nasional Indonesia 6 oleh Syarifuddin. Sudah 3. Nah, saya tahu tokoh pemerintah di pemerintahan Republik Maluku Selatan yaitu Dr. Limea, Kolonel Kawabiriang, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, Letnan Kolonel Sugiarto. Sedangkan tokoh dari gerakan sementara pada Menteri Republik Maluku Selatan terdiri dari atas Mr. Dr. DRS Soumukil, DJ Gasper, J. Tol SJH, Nurimana, GB Parti Raja Wena, PH Kolonel A.F. Peter, A. Langlohi, Dr. T.H. Patri Jawani, Insinyur J.A. Manusama, dan Pesi Warisa. Oh, jadi itu latar belakang tokoh-tokoh Republik Maluku Selatan. Jadi tahu nih. Apa ya, Dok? Kamu tahu kan tentang kronologinya? Aku bahas tentang kronologi Republik Maluku Selatan. Jadi ada beberapa kronologinya yang aku jelaskan. 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamirkan di Ambon oleh Dr. Chris Soumukil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia. Juli 1950, pemerintahan Indonesia mengirim pasukan militer untuk menumpas pemberontakan ini.
November 1950, pasukan Indonesia berhasil menguasai Ambon dan Republik Maluku Selatan terpaksa mundur ke daerah pedalaman. 1962, Dr. Chris Somokil ditangkap oleh pasukan Indonesia, diserang dan kemudian dieksekusi pada tahun 1166. Pengasingan pendukung Republik Maluku Selatan di Belanda membentuk pemerintahan dalam pengasingan yang masih hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan respon pemerintah pada saat itu? Izin menjawab, beberapa tanggapan dan tindakan pemerintah Indonesia terhadap Republik Maluku Selatan. Yang pertama, operasi militer. Pemerintah mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan. Pada November 1950, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali Ambon, pusat dari gerakan Republik Maluku Selatan. Yang kedua, penangkapan dan penahanan. Tokoh-tokoh utama Republik Maluku Selatan, termasuk Presiden Republik Maluku Selatan, Chris Somokil, ditangkap. Somokil sendiri ditangkap pada tahun 1963 dan kemudian dihukum mati pada tahun 1966. Yang ketiga, pendekatan persuasif. Selain tindakan militer, pemerintah juga melakukan pendekatan persuasif dengan mengajak masyarakat Maluku untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia dan meninggalkan gerakan separatis. Gerakan Republik Maluku Selatan kemudian beralih ke luar negeri, terutama di Belanda, di mana komunis Maluku mendirikan pemerintahan Republik Maluku Selatan dalam pengasingan. Pemerintah Indonesia terus mengawasi dan menentang aktivitas Republik Maluku Selatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi begitu cara respon pemerintah terhadap pemberontakan Republik Maluku Selatan. Aduh, telat guys. Pagi, kita udah mau siap-siap untuk apa? Coba sekarang ada yang tahu nggak tentang cara penyelesaian Republik Maluku Selatan? Republik Maluku Selatan diselesaikan dengan cara pemerintah pusat lantas memutuskan untuk menumpas tuntas Republik Maluku Selatan dengan kekuatan bersenjata. Dibentuklah pasukan ekspedisi APRIS atau TNI di bawah pimpinan Kolonel A.A. Kawilara. Pasukan ini mulai menghancurkan pos penting Republik Maluku Selatan. Terima kasih, saya tidak mau lagi. Kamu dari mana aja? Kok lama? Nanti Bu kamar mandinya. Ya udah, sekarang kamu tahu nggak tentang hikmah penyelesaian Republik Maluku Selatan? Kalau itu saya kayaknya tahu Bu. Apa tuh? Soalnya dari buku terjadinya pada area setelah kemerdekaan Indonesia terdapat satu peristiwa pemberontakan yang terjadi yang dimana dia dinamakan dengan Republik Maluku Selatan atau RMS atau yang disingkat RMS. Pada tanggal 25 April 1950, pada dasarnya hal yang menjadi latar belakang munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan ialah anggapan masyarakat bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah yang mana manusialah salah seseorang tokoh RMS yang menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku mau dijajah orang Jawa. Ayo sekarang kita persiapan mau pulang ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa kepada